Hai teman-teman semua, kalian mungkin udah nggak asing lagi dengan yang namanya thumbnail YouTube. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kita bisa dapetin bayaran yang cukup lumayan dari internet cuma dengan bikin thumbnail YouTube aja. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, melalui situs ini kalian bisa dapetin bayaran mulai dari $5 sampai dengan puluhan dolar per jamnya cuma dengan bikinin thumbnail YouTube aja. Nah, dan yang asiknya lagi, di sini kalian tuh nggak perlu pakai aplikasi software editing yang ribet-ribet seperti Photoshop untuk membuat thumbnailnya agar bisa mendapatkan cuan dari website yang satu ini. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara mulainya dan gimana cara kerjanya, simak terus video ini ya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga ya. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas tips and trick buat kalian para pemula yang pengen dapetin penghasilan tambahan dari internet cuma dengan membuat thumbnail YouTube aja. Nah, dan yang asiknya lagi, di sini kalian tuh bisa menentukan kalian ini nantinya mau dapetin bayaran berapa per jamnya. Mau $1 per jam atau bahkan sampai $12 per jam pun sebenarnya masih bisa ya. Nah, tapi sebelumnya pastikan kalian ini bisa bertanggung jawab dengan gaji yang udah kalian cantumkan. Dan pastikan juga kalian ini sanggup mengerjakan tugasnya secara on time sesuai dengan yang udah diinstruksikan. Jadi istilahnya jangan hanya pengen gaji gede aja tapi kerjaannya nggak sanggup dikerjain gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa harus balance antara gaji yang kalian inginkan dengan usaha yang nantinya akan kalian keluarkan. Nah, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi, buat kalian yang mau tahu gimana caranya, pertama-tama di sini kalian bisa langsung buka aja browser kalian, bisa dari HP, komputer ataupun laptop, bebas ya, nggak ada batasan perangkat sama sekali. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah buka browsernya, di sini kalian langsung ketik aja alamat situs yang akan kita tuju, yaitu upwork.com. Nah, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik enter aja, maka nanti kalian akan langsung otomatis dibawa ke tampilan halaman utama si website yang bernama Upwork ini. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, Upwork ini tuh sebenarnya apa, Bang? Nah, jadi Upwork ini adalah salah satu situs ataupun website yang menyediakan cukup banyak pekerjaan online, baik itu yang berbasis freelance ataupun yang berbasis remote, yang nantinya bisa kalian kerjain kapan aja, di mana aja, untuk bisa mendapatkan bayaran dari setiap tugas yang udah berhasil kalian kerjain. Nah, dan untuk bayarannya sendiri, di Upwork ini kita tuh bisa mendapatkan bayaran yang bisa dibilang cukup lumayan lah ya untuk ukuran orang Indonesia. Yang dimana di sini tuh kita bahkan bisa mendapatkan penghasilan bulanan yang bisa melebihi rata-rata penghasilan UMR yang ada di Indonesia, asalkan kita rajin ngerjain tugasnya. Nah, balik ke topik utamanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa cuan dari si Upwork ini hanya dengan membuat thumbnail YouTube aja cuma dengan memanfaatkan browser yang kita punya. Nah, jadi pertama-tama di sini kalian bisa langsung klik aja find work yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik aja ways to earn yang ada di sini. Kemudian abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Setelah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal klik sign up. Kemudian setelah klik sign up nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, di sini kalian tinggal klik yang ini ya, I'm a freelancer looking for work. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik apply as a freelancer. Kemudian abis itu nanti di sini akan ada beberapa formulir yang harus kalian isi untuk mendaftar di si Upwork ini. Nah, untuk cara ngisinya cukup simple. Di sini kalian tinggal masukin aja nama depan kalian, misalkan ini ya, gua masukin Jun, lalu masukin nama belakang kalian. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal daftarin aja alamat email yang pengen kalian pergunakan untuk mendaftar di si Upwork ini. Misalkan di sini gua akan daftarin alamat email gua yang ini. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal bikin aja password yang nantinya bisa kalian pergunakan untuk login ke akun Upwork kalian. Misalkan ini gua bikin password gua yang ini. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya di sini kalian tinggal checklist di sini, lalu checklist di sini, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik create my account. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik create account, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang ada tulisannya verify your email to continue. Yang artinya di sini kita akan diminta untuk memverifikasi akun kita melalui link verifikasi yang sebelumnya udah dikirimkan ke email kita. Nah, untuk melanjutkan proses verifikasinya, di sini kita langsung masuk aja ke email kita, terus kita cari email dari si Upwork-nya. Nah, ini ada ya, Upwork notification verify your email address. Ini kita tinggal klik, terus habis itu di sini kita tinggal klik verify email di sini. Nah, kemudian setelah kita berhasil klik verify email, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, setelah muncul tampilan kayak gini, ini kita tinggal klik get started. Kemudian habis itu nanti akan ada muncul beberapa pertanyaan yang kayak gini ya. A few quick question, yang dimana pertanyaannya adalah first, have you freelance before? Atau kalau misalkan di bahasa Indonesia kan, apakah kalian sebelumnya pernah bekerja sebagai freelance? Nah, di sini buat kalian yang mungkin belum pernah join freelance, di sini kalian jangan pilih yang I'm brand new to this ya. Minimal kalian pilih ini aja nih,
I have some experience. Nah, yang ini aja. Nah, kenapa jangan pilih yang ini banget? Karena kalau misalkan kalian pilih mendaftar sebagai pemula banget, ini nantinya akan membuat kalian sedikit kesulitan untuk mendaftar di si Upwork ini. Jadi gue sarankan ini kalian pilih minimal di yang ini ya. Atau kalau mau yang expert juga bisa, nggak masalah. Toh nanti kita ngeditnya juga atau bikin thumbnailnya ini nggak akan pakai software yang gimana-gimana. Tapi hasil thumbnailnya itu nanti dijamin bakalan kurang lebih hampir sama kayak thumbnail yang dibikin sama software editing kayak misalkan Photoshop dan sebagainya. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik next. Lalu kemudian habis itu nanti di sini ada pertanyaan selanjutnya, got it, what's your biggest goal for freelancing? Nah, di sini tentu aja kita di sini adalah pengen dapetin duit ya. Jadi di sini kita tinggal pilih aja antara yang ini atau yang ini. Nah, di sini kalian tinggal pilih antara yang dua ini. Misalkan ini gua pilih yang untuk sampingan. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik next. Kemudian pertanyaan selanjutnya, and how would you like to work? Bagaimana Anda ingin bekerja? Di sini ada pilihannya, saya ingin mencari kesempatan untuk diri saya supaya diri saya bisa berkembang. Atau di sini saya ingin membangun bisnis dan membangun relasi kepada banyak klien saya agar si klien tersebut bisa membeli dari saya dan saya bisa menghasilkan cukup banyak uang dari sini. Nah, ini kalian bisa bebas pilih apa aja ya. Bahkan ini kalau misalkan mau kalian checklist keduanya juga nggak apa-apa. Nah, kemudian habis itu di sini jangan lupa yang ini kalian checklist ya. Yang dimana di sini kalau ini kalian checklist, ini artinya kalian menyetujui kalau misalkan kalian bekerja secara kontrak di si Upwork ini terhadap klien kalian nantinya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau bekerja secara kontrak ataupun secara terikat, pengennya nge-freelance aja sesuai dengan waktu kalian, ini kalian bisa kosongin gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah dengan pekerjaan yang terikat, ini bisa kalian checklist. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik next, create a profile. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang ada tulisannya how would you like to tell us about yourself. Yang dimana nanti di sini si Upwork ini akan meminta profil ataupun data diri kita berupa CV yang nantinya bisa kita upload melalui kolom upload your resume yang ada di sini. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak pengen upload dan sebelumnya kalian udah punya profil CV di linkedin.com, ini kalian bisa tinggal klik import aja di kolom import from LinkedIn ini, maka nanti secara otomatis profil kalian ataupun profil CV kalian yang sebelumnya udah terkonek di LinkedIn itu akan langsung dimasukin ke sini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita nggak punya CV bang dan belum bikin profil di LinkedIn, gimana caranya supaya kita bisa melewati tahap ini? Nah, caranya di sini kalian bisa mengisi secara manual ya. Kalau misalkan di sini kalian nggak punya profil LinkedIn dan belum sempat bikin CV sebelumnya. Nah, untuk mengisi manual ini simple kok dan nggak perlu membutuhkan waktu lama untuk membuat CV secara manual langsung di si Upwork-nya. Nah, gue contohin caranya ya. Jadi di sini kalian tinggal klik aja fill out manually. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada tulisan kayak gini. Now add a title to tell the world what you do. Nah, di sini nanti kita akan diminta untuk mengisi detail profesi kita sebagai apa. Nah, di sini kalian bisa isikan sebagai graphic designer ya, teman-teman. Sekalipun kalian ini bukan sebagai graphic designer, ini nggak apa-apa, isi aja. Jangan ngerasa minder, gua mah kan bukan graphic designer, gua nggak punya skillnya dan sebagainya. Nggak masalah, teman-teman. Karena nanti seperti yang gua bilang di sini untuk yang namanya graphic designer ataupun yang namanya ngedesain itu kita bebas menggunakan apa aja selama si hasil desainnya ini bagus dan memuaskan. Jadi nggak perlu jago-jago yang namanya Photoshop ataupun Illustrator maupun CorelDRAW. Ketika kalian bisa menggunakan browser dan membuat suatu desain, itu di situ kalian juga udah masuk kategori sebagai seorang graphic designer, gitu ya. Jadi nggak usah ngerasa minder dan ngerasa nggak mampu ya. Jadi di sini kalian tinggal isikan aja kayak gini, graphic designer. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik next, add your experience. Nah, di tahapan ini nanti kalian akan diminta untuk mengisikan pengalaman kalian sebagai graphic designer. Nah, untuk cara ngisinya, di sini kalian tinggal klik add experience. Nah, kemudian habis itu nanti di sini kalian akan diminta untuk mengisikan pengalaman pekerjaan kalian sebelumnya sebagai graphic designer. Nah, untuk cara mengisinya, ini kalian tinggal isikan aja kayak gini di titelnya atau di jabatan kalian. Ini kalian bisa isikan graphic designer. Kemudian habis itu di sini di kolom company, ini kalian tinggal isikan di perusahaan mana kalian sebelumnya bekerja sebagai graphic designer. Ini kalian bisa tentukan nanti, bisa pilih perusahaan mana yang mungkin cukup terkenal dan bisa menjadi pertimbangan di Upwork ini gitu ya. Misalkan kayak perusahaan BUMN besar seperti Telkom, Pertamina dan sebagainya. Ini kalian bisa isikan aja di sini. Dan kalau bisa ini jangan dikosongin ya, teman-teman. Dan seperti yang gue bilang tadi, sekalipun kalian mungkin memang belum pernah bekerja di perusahaan tersebut, ini nggak apa-apa, diisi aja gitu ya, teman-teman. Ini untuk mempermudah dan memperlancar proses registrasi kalian di sini. Misalkan ini gue pilih di sini Telkom ya. Kemudian abis itu ini untuk location-nya, misalkan ini gue isi Jakarta. Kemudian untuk negara Indonesia. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal isikan rentang waktu kalian bekerja sebagai graphic designer di Telkom tersebut. Misalkan kalian udah bekerja dari bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret misalkan ya tahun 2022 misalkan. Nah, lalu kemudian abis itu di kolom deskripsi ini kalian bisa isi atau bisa juga nggak isi ya. Ini bebas terserah kalian. Dan ini just info buat kalian, mau diisi mau
enggak, ini sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget dan nggak penting-penting banget. Yang penting itu adalah yang work experience yang ada di atas ini, gitu ya. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik save. Lalu kemudian habis itu langkah selanjutnya di sini kita tinggal klik next at your education. Nah, untuk di tahapan education ini nanti di sini kalian akan diminta untuk mengisi data pendidikan terakhir kita. Nah, untuk cara mengisinya, ini kalian tinggal klik aja di kolom add education yang ada di sini. Lalu di sini kalian tinggal isikan aja universitas ataupun tempat di mana kalian terakhir menyelesaikan pendidikan kalian. Misalkan ini gua pilih Universitas Indonesia atau Indonesian University ya. Kemudian habis itu di sini untuk lulusannya, misalkan di sini kalian bisa pilih yang ini ya, Bachelor of Art. Nah, yang ini. Lalu kemudian habis itu untuk field of study-nya, di sini kalian bisa pilih ini ya, Visual Design. Nah, ini nih. Kemudian habis itu di sini untuk date attended-nya atau lama kalian berkuliah di universitas yang udah kalian pilih, ini kalian bisa isi di sini. Misalkan kalian ini mulai kuliahnya di tahun 2018 dan menyelesaikannya di tahun 2022. Kemudian habis itu di sini kalian seperti biasa bisa mendeskripsikan hasil kuliah kalian di sini menggunakan bahasa Inggris. Dan kembali lagi, untuk yang deskripsi ini sebenarnya nggak wajib banget diisi ya. Yang penting itu yang di atasnya ini. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik save aja. Lalu kemudian kalau udah di save, di sini kita tinggal klik next add language. Nah, untuk language ini di sini nanti kita akan diminta untuk mengisi skill bahasa kita. Kayak misalkan di sini ya. Sini nanti yang pertama ini ada English. Untuk levelnya kalian pilih Englishnya ini yang fluent. Jangan pilih yang basic atau conversational. Karena di sini kalau misalkan kalian ngisi yang basic ataupun conversational, ini akun kalian bakalan dianggap sebagai akun minor ya, dan bakalan susah untuk dapetin peluang ataupun nembus opportunity yang nantinya ada di Upwork ini. Jadi minimal di sini kalian isinya fluent. Nah, pertanyaannya, Bang, kalau misalkan gua nggak bisa bahasa Inggris gimana, Bang? Masa gua ngisinya di sini tetap fluent gitu, sementara skill dari gua ini pas-pasan dan nggak jago-jago amat gitu, bahkan bisa dibilang belepotan. Nah, sebenarnya just info buat kalian, untuk komunikasi di Upwork ini itu tuh lebih sering menggunakan komunikasi via chat ya, via tulisan, yang dimana ini nantinya untuk komunikasi tersebut ini kalian bisa menggunakan bantuan dari Google Translate dan juga aplikasi-aplikasi penerjemah lainnya yang udah banyak bertebaran ya. Zaman sekarang udah canggih, jadi nggak perlu kalian ngisi di sini basic atau conversational, karena nantinya untuk obrolan di sini, baik itu untuk chatting ataupun bertransaksi, itu nanti kalian bisa menggunakan bantuan yang namanya Google Translate dan juga aplikasi-aplikasi lainnya gitu ya. Jadi ingat, teknologi sekarang nih udah canggih, jadi nggak ada alasan di sini kalian ngisi untuk yang basic ataupun yang conversational gitu ya. Karena untuk yang fluent ini bisa diatasi dan bisa diakalin menggunakan beberapa teknologi yang bisa nge-cover kekurangan kalian. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau ini udah kalian isi, di sini kalian tinggal tambahin aja add language. Lalu di sini kalian pilih bahasa mother language kalian atau bahasa asli kalian, Indonesia ya. Kemudian di sini untuk levelnya ini udah expert lah ya, nggak mungkin nggak expert gitu. Ini kalian pilih native or bilingual. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kita tinggal klik next add your skill. Nah, di kolom ini nanti kalian akan diminta untuk mengisi skill kalian, maksimal bisa sampai 15 skill. Nah, untuk skillnya di sini kalian bisa isikan skill yang berhubungan dengan desain dan juga YouTube thumbnail. Misalkan graphic design, kemudian thumbnail. Ini ya, kalian pilih. Kemudian habis itu di sini YouTube thumbnail. Kemudian habis itu di sini pilih yang cover art thumbnail. Pokoknya yang berhubungan dengan thumbnail ya. Kemudian di sini kalian pilih YouTube. Kemudian habis itu di sini kalian pilih Photoshop. Jangan lupa, sekalipun kalian di sini nggak bisa Photoshop, ini isi aja nggak apa-apa. Ini ya, ada Photoshop. Kemudian di sini Illustrator atau bisa Corel Draw ya. Nah, yang ini Corel Draw. Kemudian di sini Visual Design. Dan gua rasa udah cukup ya, segini aja udah cukup. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih lengkap lagi, ini bisa diisi lebih banyak lagi tentang desain-desain yang berhubungan dengan desain visual dan juga desain thumbnail. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik next, write and overview. Nah, kemudian habis itu di tahap 7, nanti di sini kalian akan diminta untuk mendeskripsikan diri kalian melalui kolom deskripsi yang ada di sini. Contohnya kurang lebih kayak gini ya. I'm a developer of experience in building dan sebagainya. Nah, untuk di deskripsi ini kalian bisa isikan kurang lebih kayak gini ya. Kayak punya gua, I'm a graphic designer and I have experience over 5 years to make a great content about YouTube video and YouTube thumbnail. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian habis itu di bawahnya di sini kalian ceritakan atau jelaskan lagi detail ataupun sub kualifikasi skill kalian ini bergeraknya di bidang apa. Misalkan sini kalian pengalaman di bidang Adobe Photoshop, Lightroom, Corel Draw dan juga Illustrator. Itu ya. Nanti di sini kalian bisa isikan kayak gini. Seperti yang gue bilang tadi, sekalipun di sini kalian memang nggak bisa Photoshop, nggak bisa Lightroom, Corel Draw ataupun Illustrator, di sini nggak apa-apa, isi aja kayak gini. Toh nantinya ketika kita mengerjakannya bukan pakai Photoshop ataupun Corel Draw dan juga Illustrator, karena si klien ini nantinya nggak akan tahu kalian ini mengerjakan si thumbnail tersebut pakai apa gitu ya. Yang penting nanti adalah hasil akhirnya ya, hasil akhir ketika kalian membuat si thumbnail tersebut. Cuma di sini biar lebih kelihatan profesional, ini kalian isikan aja begini. Walaupun nanti untuk pengerjaannya ini kalian nggak menggunakan aplikasi ataupun software yang udah kalian tulis di sini. Karena di sini kita nanti akan lebih fokus ke hasil ya, bukan apa yang kita pergunakan untuk mengedit. Nah, kemudian habis
itu kalau udah, di sini tahap selanjutnya kalian tinggal klik next, choose your categories. Nah, untuk di kolom kategori, ini kalian tinggal klik di sini, lalu kalian pilih kategori tempat di mana kalian mau berfokus untuk bekerja dan dapetin cuan dari si Upwork ini. Nah, di sini kalian tinggal pilih yang ini ya, design and creative, lalu kalian tinggal pilih yang art illustration, kemudian branding logo design, kemudian kalian bisa pilih yang graphic editorial and presentational design, kemudian product design, dan abis itu udah di sini kalian tinggal close lagi. Lalu abis itu di sini kalian tinggal klik next, set your rate. Nah, di kolom rate di sini nanti kalian akan diminta untuk memasukkan rate ataupun tarif kalian setiap 1 jamnya. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk tarif kalian ini berapa. Nah, idealnya di sini buat kalian para pemula, di sini kalian taruh tarif kalian itu di kisaran harga $3 sampai $5 aja. Nah, kenapa di sini untuk pemula itu gue lebih nyaranin di $3 sampai $5? Kenapa nggak langsung $12 atau $15 aja? Nah, karena di sini perlu kalian ketahui, kalau misalkan kalian naruh tarifnya terlalu mahal, misalkan kalian taruh $12 langsung jebret atau $50 langsung, dan sementara kualitas thumbnail yang kalian keluarkan itu nggak sesuai value-nya dengan tarif yang udah kalian taruh, maka nanti di sini mungkin kalian bisa dapat pekerjaan 1-2 thumbnail bisa dapat cepat, tapi ketika nanti si klien kalian tersebut ngebayar sebesar misalkan katakanlah $12 ataupun $50, tapi dia nggak puas dengan hasil yang udah kalian kerjakan, maka nanti resikonya di sini si klien tersebut bisa ngasih rating bintang yang cukup jelek ke kalian, dan itu nanti bisa berpengaruh ke kalian dalam mendapatkan pekerjaan selanjutnya, gitu ya teman-teman. Jadi makanya di sini untuk pemula kalian kasih rate yang menurut gua ini wajar-wajar aja, yaitu di kisaran $3 sampai $5. $3 sampai $5 ini udah paling oke dan menurut gua cukup worth it lah buat kalian. Nah, kalau misalkan nanti kalian mau naikin rate itu nanti terserah kalian. Cuma perlu pastikan lagi ketika nantinya kalian naikin rate ini, kalian pertimbangkan ulang apakah ini rate-nya udah sesuai apa belum dengan value yang gua kasih, gitu ya. Kalau misalkan kalian ngerasa value gua ini kayaknya lebih dari $3 nih value thumbnail gua, ya silahkan. Tapi karena di sini kita akan membuat yang lebih sederhana tapi simple dan juga bagus, nggak ngecewain, di sini saran dari gua di $3 atau $5. Jadi di sini kita akan ngisi $3 untuk rate ataupun bayaran kita per jamnya. Nah, kemudian perlu kalian ketahui, ketika kalian menentukan tarif kalian per jamnya adalah $3 atau sekitar 45 sampai 50 ribu ya per jamnya. Nanti di sini bersihnya kalian itu akan nerima $2,7 per jamnya. Kenapa 2,7 nggak bulat $3? Karena ada yang namanya service fee di dalam Upwork ini. Jadi gaji kalian itu nanti akan ada potongan biaya jasa dari si Upwork ini, yaitu sebesar $0,3 atau sekitar 10% ya dari gaji yang udah kalian taruh di sini. Ya teman-teman, jadi nanti total yang kalian terima bersihnya adalah segini ya dari total gaji yang udah kalian taruh di sini. Nah, kalau misalkan kalian udah setuju dan udah paham dengan potongan dan juga nantinya berapa yang akan kalian terima di sini kalian tinggal klik next, add your photo and location. Nah, di kolom foto di sini kalian wajib banget ya naruh foto profil ya. Di sini gua sama sekali nggak nyaranin foto profilnya kosongan ya, supaya si akun kalian lebih kelihatan pro gitu. Yang dimana nantinya kalau misalkan foto profil kalian ini oke dan kelihatan profesional, ini juga nantinya bisa mempermudah kalian dalam menaikkan tarif kalian. Jadi dari pandangan pertama aja udah kelihatan, oh tarif segini sesuai lah orangnya aja gini gitu ya, dari sekilas ngelihat aja. Nah, di sini untuk cara upload fotonya ini kalian tinggal klik upload foto di sini. Di sini kalian tinggal klik upload, lalu di sini kalian tinggal masukin lagi foto kalian yang udah kalian pilih, kurang lebih kayak gini. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal atur-atur zoomnya, lalu nanti tinggal geser-geser kayak gini pasnya gimana. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik attach foto. Nah, nanti si foto kalian akan langsung otomatis terupload. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal isikan alamat tempat tinggal kalian. Nah, untuk alamat tempat tinggalnya di sini usahain sesuai dengan KTP kalian ya, ataupun sesuai dengan identitas kalian. Kenapa? Karena untuk Upwork sendiri ini untuk pembayarannya dia nih udah support ke pembayaran bank-bank lokal yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau misalkan di sini tujuan kalian itu nantinya pengen mencairkan pendapatan langsung ke bank lokal, usahakan kalian mengisi alamatnya yang ada di sini itu sesuai dengan alamat kalian yang udah tertera di nomor rekening kalian dan juga di ID kalian gitu ya. Misalkan ini gua isi alamatnya Jalan Kenangan nomor 155 misalkan ya. Kemudian di sini untuk ini opsional ya, kalian bisa isi atau enggak. Kalau misalkan kalian tinggal di apartemen, ini kalian tinggal kasih keterangan apartemen. Kalau misalkan di suite, kalian tinggal isi suite. Tapi kalau misalkan perumahan biasa, ini nggak usah diisi. Untuk kolom city, ini kalian tinggal isikan aja kota tempat tinggal kalian. Misalkan Bogor. Kemudian habis itu di sini untuk provinsinya, ini kalian tinggal pilih Jawa Barat. Nah, kemudian habis itu di kolom zip atau postal code, di sini kalian tinggal isikan kode pos kalian. Misalkan ini gue isi ini. Lalu kemudian habis itu di kolom nomor HP, di sini kalian tinggal isikan nomor handphone kalian. Dan kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik review your profile. Nah, kemudian habis itu udah beres ya teman-teman. Setelah selesai, nanti di sini kalian akan diminta nge-preview ulang ataupun meng-cross check ulang si data diri ataupun profil-profil yang tadi udah kalian isi. Baik itu dari segi foto profil
profil, gaji yang kalian cantumkan, skill, pengalaman pekerjaan, dan juga latar pendidikan kalian. Nah, kalau misalkan di sini si CV manualnya udah beres, kalian preview dan udah kalian rasa cocok, ini kalian tinggal klik submit profile aja di sini. Nah, kemudian habis itu udah beres ya. Setelah kalian udah klik submit your profile, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nice work, your profile is ready. Yang artinya di sini si profile kalian ini udah selesai dan udah bisa langsung dipergunakan di si Upwork ini. Nah, kalau udah selesai, di sini kalian tinggal langsung klik browse job aja di sini. Kemudian habis itu setelah kalian klik browse job, kalian masuk ke kolom search yang ada di sini. Lalu kemudian habis itu di sini kalian tinggal ketik aja thumbnail. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik YouTube thumbnail. Kemudian habis itu setelah kalian masukin YouTube thumbnail dan kemudian kalian klik search, maka nanti di sini akan ditampilkan banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan thumbnail YouTube yang bisa kalian kerjain. Nah, di sini untuk pekerjaannya banyak banget ya, dan seperti yang kalian lihat ini untuk pekerjaannya tersedia sebanyak 1251 pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan thumbnail YouTube. Bahkan bayarannya sendiri di sini seperti yang kalian lihat, bayarannya ada yang mulai dari $15, ada yang $30, bahkan ada yang sampai nyediain budget sampai $1.500 atau sekitar 20 juta hanya untuk bikin YouTube thumbnail aja. Nah, biasanya yang nyiapin budget gede kayak gini, ini tuh biasanya untuk yang pekerjaan kontrak ya. Kalau yang untuk pekerjaan yang non kontrak, ini biasanya mereka budgetnya kecil-kecil nih, kayak $60, $15 dan sebagainya. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau udah muncul tampilan kayak gini, udah kalian klasifikasikan si pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan YouTube thumbnail, di sini langkah selanjutnya kalian tinggal tentukan aja tugas mana yang pengen kalian kerjain untuk mendapatkan bayaran dari si Upwork ini dengan cara membuat YouTube thumbnail. Nah, misalkan di sini kalian cari bayaran yang cukup sesuai lah dengan yang kalian inginkan. Misalkan yang paling atas tadi ya. Nah, yang ini ya. Kalau misalkan di sini kalian udah pilih project mana nih yang pengen kalian kerjain, di sini kalian tinggal klik aja di projectnya. Misalkan yang atas ini ya. Ini kita tinggal klik. Nah, kemudian habis itu nanti di sini akan ada beberapa instruksi yang bisa kalian lihat seperti ini ya. Di instruksinya di sini ada tertulis kayak gini ya. Hello, I'm looking for a thumbnail artist who can make eye-catching thumbnail for my YouTube channel. Main concept is two heroes, character match up versus battle X Batman versus Superman. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi di sini dia nih sedang mencari thumbnail artist atau pembuat thumbnail yang bisa membuat suatu thumbnail yang nantinya bisa dia pergunakan untuk channel YouTube-nya dia, yang dimana kalau bisa di thumbnail tersebut dia pengen konsepnya tuh ada dua hero yang sedang bertarung ya di dalam thumbnailnya, kayak misalkan contohnya seperti Batman versus Superman, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah tahu instruksi dan juga konsep pembuatan thumbnailnya dan kemudian kalian tertarik pengen mengerjakan proyek ini untuk bayaran $15 atau sekitar 200.000, di sini kalian tinggal klik apply now aja untuk mulai mengajukan tawaran untuk pekerjaan ini gitu ya teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui buat kalian para pengguna baru ataupun akun baru di Upwork ini, itu kalian akan dibekali dengan yang namanya connect. Nah, ini ya, yang dimana setiap akun baru itu akan mempunyai 50 connect. Simpelnya, ketika kalian melakukan satu kali apply di satu kali pekerjaan, itu akan menghabiskan sebanyak satu connect. Dan perlu kalian perhatikan juga, di atas ini kan ada tulisan send a proposal for 8 connect nih. Artinya di sini si pekerjaan ini tuh membutuhkan 8 connect ya untuk mengirimkan pengajuannya. Jadi dari 50 connect yang kalian miliki, ini akan dikurangi 8 apabila kalian mengajukan penawaran ataupun ngeklik apply ke si penyedia pekerjaan yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi just info buat kalian akun baru yang terbatas si connect-nya, ini kalian pergunakanlah connect kalian ini sebijak mungkin ya. Jadi diawet-awet lah gitu, jangan langsung diboros-borosin. Cari pekerjaan yang emang berpotensial supaya si connect-nya ini nggak habis gitu aja. Jadi jangan boros-boros banget untuk pakai connect-nya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan nanti si connect kita udah habis, ini cara kita untuk ngisinya lagi gimana bang? Nah, untuk cara ngisi connect-nya, ini kita mesti beli lagi si connect-nya ini di si Upwork-nya ini. Nah, untuk satu connect itu sekitar $1 ya teman-teman. Jadi di sini nanti untuk ngisi connect-nya itu kalian bisa isi lagi menggunakan hasil profit yang udah kalian dapat dari hasil menyelesaikan project-project pembuatan thumbnail yang ada di si Upwork ini. Jadi kalau misalkan dari $15 nih ya kalian dapat, kemudian kalian pengen beli connect lagi 8 connect, tuh berarti kalian harus ngeluarin kurang lebih $8, dan bersih-bersihnya buat kalian paling sekitar $7 ya, karena $8-nya itu kalian pakai untuk beli connect. Kalau misalkan kalian pengen beli connect, kalau misalkan nggak pengen beli dan ngerasa connect-nya masih cukup, ya si $15-nya ini nanti bisa langsung kalian cairin ke akun kalian masing-masing. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalkan nanti kita udah apply dan kita dapetin proyeknya, maka di sini kita kan perlu untuk membuat thumbnailnya nih sesuai dengan instruksi yang dia inginkan. Seperti ini ya, kayak misalkan ada dua hero yang sedang berantem. Nah, pertanyaannya, tadi kan di sini kita udah ngisi skill kita tuh cukup oke banget ya, jago di Photoshop, jago di Corel, jago di Illustrator, tapi di realnya kita tuh nggak jago-jago amat gitu, atau bahkan malah nggak bisa sama sekali ngedesain menggunakan
menggunakan software tersebut. Nah, jadi di sini sebenarnya kalian nggak perlu khawatir. Di sini solusinya untuk membuat thumbnailnya sesuai dengan keinginan klien kalian. Di sini kalian bisa menggunakan bantuan dari website yang bernama canva.com. Nah, yang ini ya, canva.com. Nah, di Canva ini nanti kalian bisa membuat berbagai bentuk thumbnail ataupun berbagai macam kreasi thumbnail hanya dengan beberapa step-step singkat aja, dan hasilnya ini cukup oke sih menurut gua, bagus banget. Dan ini hasil thumbnail dari si Canva ini jujur li udah banyak banget dipergunakan sama beberapa YouTuber, bahkan sama YouTuber gede. Jadi hasilnya ini nggak akan mengecewakan. Untuk bayaran $15 membuat thumbnail menggunakan Canva ini masih worth it menurut gua. Jadi si kliennya ini nggak akan kecewa sih menurut gua. Nah, kemudian untuk cara mengeditnya atau membuat thumbnail menggunakan Canva, di sini caranya pertama-tama kalian tentu aja perlu memiliki akun Canva dulu. Nah, cara membuat akun Canva di sini kalian tinggal klik sign up aja. Lalu kalian tinggal klik continue with Google. Lalu kemudian habis itu di sini kalian tinggal pilih akun mana yang pengen kalian pergunakan untuk connect ke Canva kalian. Nah, misalkan gua pilih akun gua yang ini. Nah, kemudian habis itu setelah kalian berhasil connectin akun Gmail kalian, maka nanti secara otomatis di sini si akun Canva kalian ini udah bisa langsung dipergunakan. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, di sini kalian tinggal pilih yang personal aja di sini ya. Kemudian setelah kalian klik personal, maka nanti di sini kalian akan masuk ke mode trial selama 30 hari, yang artinya di sini kalian nanti bisa menggunakan si Canva ini secara gratis selama 30 hari. Nah, mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, wah bang, kalau misalkan nanti si Canva-nya udah 30 hari, kemudian udah berbayar, kita nggak bisa pakai secara gratis lagi dong. Nah, tenang ya, kalau misalkan nanti si trialnya udah habis, ya kalian tinggal daftar lagi pakai email baru lagi. Maka nanti secara otomatis kalian bisa pakai trialnya lagi 30 hari lagi gitu ya. Dan begitupun seterusnya, kalau trialnya habis lagi ya tinggal daftar pakai email baru lagi. Nah, ini kita tinggal klik yang ini ya, try it for free 30 day. Nah, kemudian habis itu maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kita udah bisa langsung mulai ngedesain thumbnail. Nah, untuk cara ngedesain thumbnail di Canva itu gampang banget. Di sini kalian tinggal klik aja create a design di sini, lalu kalian tinggal pilih thumbnail. Kemudian kalian tinggal klik YouTube thumbnail. Nah, setelah kalian klik YouTube thumbnail, maka nanti akan ada tampilan editing kayak gini yang udah bisa langsung kalian pergunakan untuk membuat thumbnail di Canva ini. Nah, asiknya ngedit di Canva atau bikin thumbnail di Canva ini semua template-nya udah tersedia di sini. Gue contohin. Tadi kan si klien kita yang kita pilih dia pengen bikin kayak yang versus superhero gitu ya konsepnya, seperti Batman versus Superman. Oke, kita akan coba buat di Canva. Nah, untuk cara buat di Canva di sini kita tinggal cari aja nih template-nya nih. Ini kan ada nih, ada vlog, gaming versus money. Nah, ini kita tinggal klik yang versus. Kemudian ini udah ada nih thumbnailnya nih. Udah langsung ada di sini ya, template-templatenya nih ada banyak. Kalian tinggal pilih mau yang ini, The Spirit versus The Cap X, atau mau yang kayak gini. Atau kalau misalkan pengen yang bentuknya kayak game, ini bisa kayak gini. Atau kalau misalkan pengen yang lain, ini kalian tinggal scroll lagi ke bawah. Lalu nanti di sini ada yang tipenya kayak gini. Nah, Emma versus Matt. Kurang lebih kayak gitu ya. Atau kalau misalkan kalian pengen ganti logonya nih, pengen ganti superhero lain, ini kalian bisa klik di sini. Lalu kalian tinggal hapus di sini. Nah, setelah kalian hapus, lalu kalian tinggal masuk ke kolom elemen yang ada di sini. Lalu kalian tinggal cari misalkan Superman. Ini kalian tinggal cari Superman, lalu klik Superman. Nah, maka nanti di sini akan ada Superman ya yang ada di sini. Nah, ini kalian tinggal tarik ke sini, lalu taruh di sini Superman-nya nih. Ini lalu namanya kalian tinggal ganti Superman misalkan. Kemudian yang ini tadi dia mintanya kayak misalkan contoh Batman ya, Superman versus Batman atau Batman versus Superman. Nah, yang ini kita hapus logonya, lalu kita ganti elemennya jadi Batman. Nah, ini ya. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal cari nih logo Batman di sini. Batman yang temanya cibi-cibi kayak gini ya, yang lucu-lucu. Nah, misalkan ini ya, ini gua pilih. Nah, kayak gini. Kemudian ini namanya kalian tinggal edit Batman dan udah selesai gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk cara nge-save-nya, ini kalian tinggal klik share, lalu habis itu di sini kalian tinggal klik download, lalu habis itu di sini kalian tinggal klik download lagi. Dan jangan lupa di sini sebelum download kalian bisa pilih formatnya, mau format JPG, PNG atau sebagai format GIF gitu ya. Nah, kalau udah tentukan formatnya, di sini kalian tinggal klik download, maka di sini kalian udah bisa mendapatkan thumbnail yang desainnya bisa dibilang cukup oke ya, yang bisa kalian buat kurang dari 1 jam, bahkan kurang dari 5 menit udah selesai, cuma dengan gini-gini doang. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan, bang, untuk Canva ini kan ada beberapa elemen yang nggak bisa kita pergunakan nih secara gratis, kayak misalkan elemen Superman, ini kan ada logo pro-nya, yang otomatis kalau ada logo pro, kita mau download, itu kita harus bayar dulu berlangganan. Nah, caranya simple ya, gampang. Kalau misalkan di sini kalian pengen dapetin thumbnail dengan hasil yang pro, tapi kalian nggak bisa download, ini kalian tinggal zoom gede aja, zoom out, terus abis itu ini kalian tinggal screenshot aja, maka di sini kalian udah bisa dapetin hasil thumbnail yang bisa langsung kalian pergunakan ataupun kalian jual ke si klien kalian yang ada di sini. Gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti di sini kalian tinggal bikin aja thumbnailnya sesuai dengan instruksi dari si klien kalian yang udah kalian apply sebelumnya si projectnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk cara ngirim thumbnailnya ini gimana?
gimana bang? Nah jadi ketika kalian udah apply suatu proyek dan kemudian kalian disetujui untuk mengerjakan proyeknya, maka nanti si proyek tersebut bisa kalian lihat di kolom My Jobs yang ada di sini ya. Nah yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada muncul aktif kontrak dari si project yang tadi udah kalian apply. Nah untuk cara ngirimin hasil thumbnailnya, ini kalian bisa kirim menggunakan fitur message ke si akun penyedia kontrak yang tadi udah kalian apply melalui kolom message ini. Jadi dari kolom ini nanti kalian bisa saling bertukar file dan juga mengirimkan hasil editing kalian. Nah kemudian langkah selanjutnya, kalau misalkan nanti si hasil file kalian ini udah dirasa oke sama si klien kalian, maka nanti si kontrak yang ada di kolom My Job ini akan langsung selesai, langsung clear, dan nantinya si bayaran dari kontrak tersebut akan langsung otomatis dipindahin ke earning available yang ada di sini, gitu ya. Yang dimana nantinya kalau misalkan si available kalian ada di sini udah masuk ke sini, ini si saldonya udah bisa langsung kalian cairin, gitu teman-teman. Nah untuk cara cairinnya itu gimana bang? Nah untuk cara cairinnya ataupun untuk cara merupiahkannya, itu kalian tinggal masuk aja ke kolom report, lalu kalian tinggal klik overview, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik yang available yang ada di sini, kemudian di sini kalian tinggal klik setup payment aja. Nah kemudian habis itu di sini di kolom setup my payment, di sini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu kalian tinggal klik add method di kolom withdrawal method. Nah ini ya. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal pilih nih, kalian nanti metode penarikannya mau pakai apa? Mau pakai lokal bank langsung kayak BCA, BNI, Mandiri bisa, kalian tinggal pilih setup di sini. Atau kalau misalkan mau pakai Payoneer ataupun PayPal bisa, kalian tinggal klik setup di PayPal ataupun di Payoneer gitu ya. Nah untuk minimal penarikan yang lebih ringan sebenarnya di sini gue saranin kalian pilih yang lokal bank aja ya, biar nggak terlalu banyak ribet transfer dan banyak biaya admin dan langsung masuk dalam sekali transaksi. Di sini kalian pilihnya yang ini aja. Nah untuk setup lokal bank ini caranya cukup simple, kalian tinggal klik aja setup di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal masukin Swift kode dari bank yang pengen kalian pergunakan. Misalkan kalau kalian pakai Bank Mandiri, nah di sini kalian perlu masukin Swift kodenya Bank Mandiri. Nah untuk cara dapetin Swift code-nya ini kalian tinggal searching aja di internet nih, banyak kok. Misalkan ya di sini kayak Mandiri Swift code nih. Tuh ya, di sini ketika kalian cari ini udah ada nih kode Swift-nya. Ini kode Swift Bank Mandiri untuk yang di kantor cabang Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Nih, ini kodenya seperti ini, BMRI DJAXX. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk dapetin Swift code-nya. Ini kalian tinggal cari aja di Google atau bisa tanya ke bank kalian langsung, bisa by phone gitu ya teman-teman untuk mendapatkan Swift code-nya. Nah, setelah Swift code dimasukin, di sini kalian tinggal klik next dan tinggal isi nomor rekening dan juga data nama rekening kalian. Habis itu udah clear. Maka nanti secara otomatis si pembayaran kalian ini udah bisa langsung dipergunakan untuk mencairkan pendapatan kalian yang udah berhasil kalian kumpulin di sini dari bikin thumbnail doang cuma menggunakan Canva aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, untuk pendapatan kalian yang ada di sini ini tuh bisa gede, bisa kecil, atau bahkan malah bisa gede banget melebihi penghasilan UMR rata-rata yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kalian rajin apply dan nggak pilih-pilih project ya, jadi project harga berapa aja sikat, project harga berapa aja sikat. Jadi nggak pilih-pilih harga, mau $2, $3, atau bahkan $1,5 sikat aja gitu. Yang namanya duit toh sayang kan dianggurin, sekalian iseng-iseng buat ngelatih skill kita dalam pembuatan desain gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.